Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 74-75. Nana mengangguk tanpa kata. Apakah aku harus membuatnya hancur agar kamu bisa merasa lega? Lanjut Lion. Kalau kamu melakukan itu, terus apa bedanya dia denganku? Sahut Nana. Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. Ketika aku mengatakan cinta padamu maka itulah kenyataannya. Tidak akan berubah sekarang ataupun nanti. Maka aku mohon tolong percaya padaku karena aku bukan Raka. Pungkas Lion sambil menyeka air mata Nana. Bagaimana mungkin aku bisa memberimu kepastian? Sedangkan perasaanku ke kamu itu seperti puisi yang tidak bisa aku mengerti maknanya. Oleh karena itu sebelum rasa kita berubah makin dalam, sebaiknya kita berhenti di sini. Lanjut Nana. Kita belum mulai. Jadi bagaimana bisa kita berhenti? Lion mulai kehilangan ketenangan. Tolong jangan katakan apa-apa lagi. Aku ini bukan Cinderella. Bahkan tidak pernah bermimpi menjadi Cinderella agar bisa menemukan pangeran. Aku tahu siapa diriku. Gadis biasa dari Indonesia yang tidak memiliki koneksi. Apapun yang kamu katakan itu bukan urusanku. Karena bagiku ketika aku mengatakan mencintaimu, maka selamanya tempat terindah di hatiku hanya akan menjadi milikmu. Apapun yang terjadi. Lanjut Lion. Nana benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi pada lelaki keras kepala seperti Lion. Secara dia akan merasa semakin sakit apabila dia terus meminta Lion untuk menyerah. Setelah obrolan berat itu, keadaan kembali hening. Nana melepaskan diri dari pelukan Lion dan berpaling menatap keluar lewat kaca mobil. Lion hanya menarik nafas dalam, melihat gelagat Nana yang tidak berselera. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di bandara. Sebelum masuk ke bandara Lion berhenti dan berbalik melihat Nana. Lion menarik kedua pundak Nana agar bisa menghadap ke arahnya. Mukamu jelek banget, ucap Lion sambil membantu Nana membersihkan bekas air mata di pipi Nana. Setelah itu Lion merapikan rambut Nana. Melihat itu Nana hanya menatap kosong ke arah Lion dengan cemberut. Sudah rapi. Sekarang senyumlah biar orang bisa melihat betapa cantiknya senyummu. Bisik Lion. Nana langsung tersenyum meskipun itu terpaksa. Tapi dia cukup nyaman dengan perhatian Lion hari ini. Dia berpikir benar kata Audrey. Kalau Lion memiliki sisi unik yang hanya diketahui oleh orang terdekatnya. Setelah selesai Lion langsung menggandeng tangan Nana masuk ke bandara. Namun sebelum itu dia memakai kacamata hitamnya. Dan menutup mulutnya dengan masker seraya memakai mantel hitamnya. Kenapa penampilanmu begitu? Tanya Nana dengan heran. Biar tidak ada yang mengenaliku. Jawab Lion sambil merapikan penampilannya. Karena baginya biarpun tidak ada yang mengenalnya. Tapi dia harus tetap tampil semenawan mungkin. Nana baru menyadari kalau mereka akan menggunakan pesawat dengan kursi berada di kelas bisnis. Bukankah Lion punya pesawat pribadi? Lalu kenapa dia harus repot-repot menggunakan pesawat lain? Sambil menunggu di kursi bandara, Nana kembali mengecek handphonenya. Tepat saat itu pesan dari JH datang. Pagi Nana, bagaimana keadaanmu? Aku baik. Oh iya aku minta maaf atas kejadian malam itu. Karena kamu dan Lion jadi berantem. Jangan dibahas lagi. Sekarang kamu di mana? Aku akan menemuimu. Aku kembali dari Jerman kemarin. Tapi sekarang aku akan segera terbang ke London. Ngapain di London? Mau menghadiri resepsi pernikahan. Ngobrol sama siapa? Tanya Lion yang sedari tadi memperhatikan Nana sibuk mengetik. Nana langsung menutup handphonenya ketika mendengar pertanyaan Lion. Dia tidak mau membuat Lion cemburu lagi hingga membuat dia dan JH bertengkar. Meskipun bagi Nana JH hanyalah teman tidak lebih. Tapi tidak bagi JH. Tidak ada. Jawab Nana. Oh, ucap Lion datar. Meskipun sebenarnya dia menaruh curiga dari gelagat Nana yang tampak kaget ketika dia ditanya. Setelah lama menunggu, mereka berdua akhirnya naik ke pesawat. Dan selama perjalanan Nana tertidur di bahu Lion. Dengan penuh kasih sayang Lion membuka jasnya dan menyelimuti tubuh Nana. Lion menatap wajah mungil Nana yang memiliki kulit kuning langsat khas Indonesia. Seketika itu dia merasakan jantungnya berdebar hebat. Dari itu Lion semakin menyadari kalau dia telah jatuh terlalu dalam di hati Nana.
Dengan lembut Lion membelai rambut Nana sambil berkata, "Kamu adalah gadis istimewa bagiku. Terlebih ketika kamu mulai tersenyum dan bersikap kesal karena sering kali aku membuatmu kesal. Bagiku bertahan mencintaimu itu terlalu mudah. Namun yang sulit bagiku adalah memiliki hati dan cintamu. Nana, aku ingin bersamamu. Hanya ingin menua bersamamu." Tanpa Lion sadari, Nana mendengar semua perkataannya. "Aku juga telah mencintaimu Lion. Kamu sudah memiliki porsi tersendiri di hatiku. Namun aku merasa lelah bila harus beberapa kali mengulang hubungan dengan orang baru. Beradaptasi dengan kebiasaan baru dan mulai mencintai lagi dari awal. Apalagi penghalang di antara kita begitu nyata." Gumam Nana. Waktu bergulir begitu cepat. Nana dan Lion akhirnya sampai di salah satu hotel berbintang di London. Kali ini dia memesan 2 kamar. "Kalau kamu butuh sesuatu tinggal telepon saja. Sekarang istirahatlah karena besok jadwal kita cukup banyak," ucap Lion. Nana mengangguk. Setelah itu mereka langsung masuk ke kamar masing-masing. Ketika sudah ada di kamar, Nana langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Perjalanan yang melelahkan," gumam Nana sambil menikmati kenyamanan yang diberikan oleh tempat tidurnya. Tiba-tiba Nana teringat Yuri. Dia langsung membuat panggilan untuk Yuri. "Aku sudah sampai. Sekarang lagi rebahan di kamar. Syukurlah, aku bisa bernafas lega sekarang. Oh iya, bagaimana keadaan kantor?" "Semua berjalan lancar. Meskipun ada beberapa staf yang terus menanyakan kabarmu. Karena kamu hampir 1 minggu absen kerja." "Iya, aku salah. Tapi aku harus bagaimana? Mungkinkah Lee John akan memecatku dan memasukkanku ke daftar hitam? Mungkin saja kalau itu Mina. Tapi kamu itu wanita Lion. Jadi tidak mungkin John memecatmu. Secara John adalah adik teman baik Lion. Bos punya kakak. Siapa?" Petik 2. "Entahlah. Aku tahu itu karena kemarin aku tidak sengaja mendengar dia memanggil kakak pada seseorang yang di seberang telepon. Dia juga bilang kalau kakaknya teman baik Lion begitu. Masak sih. Gak mungkin si wajah poker Tuan Yun Ae kan? Haha, enggaklah. Secara mereka gak mirip. Oh ya, bos memintaku untuk mengambil file darimu tentang bos Wan Sok. Apakah kamu sudah memeriksa dan menulis laporannya?" "Oh astaga, aku lupa. Tolong sampaikan permintaan maafku ke bos. Aku janji akan mengerjakannya setelah pulang dari London." "Oke, kalau begitu." Setelah selesai ngobrol dengan Yuri, Nana kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Keesokan paginya, terdengar suara ketukan pintu. Langsung saja Nana membuka pintu dan menatap heran 4 gadis yang sedang berdiri menatapnya. "Maaf, kalian siapa ya?" tanya Nana. "Kami ini tukang rias yang diminta Tuan Lion untuk mendadani Nona," ucap salah satu perempuan cantik yang membawa kotak rias. Nana tertegun. Masuklah." Mereka semua langsung masuk dan tanpa menunggu lama lagi, mereka langsung merias Nana. Sedang Lion terlihat sibuk memeriksa beberapa file di handphonenya. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Mike yang mengatakan kalau acara resepsi dipindah. "Ada apa dengan David? Kenapa mendadak pindah lokasi?" gumam Lion. Merasa penasaran, Lion langsung membuat panggilan ke Mike. "Ada yang bisa dibantu Tuan Lion? Kenapa lokasi acara tiba-tiba dipindah?" "Saya kurang tahu. Sebaiknya Tuan tanyakan sendiri pada Tuan David." "Baiklah kalau begitu." Setelah menyelesaikan pembicaraannya, Lion langsung pergi mengecek Nana apakah sudah siap atau belum. Ketika membuka pintu, Lion tertegun melihat Nana yang tampak berbeda dengan gaun berwarna putih bawah lutut. Rambut yang ditata dengan indah dan make up natural yang sengaja Nana minta melukis wajahnya. "Kenapa kamu hanya diam di pintu saja?" tanya Nana. Tidak apa-apa. Apakah kamu sudah siap? Kita akan segera berangkat," ucap Lion. Nana mengangguk dan segera menenteng tas kecilnya yang senada dengan warna gaunnya. Dan mengikuti Lion dengan patuh. "Cantik," ucap Lion sambil melirik Nana yang berjalan di sebelahnya. Nana tersipu malu mendengar perkataan Lion. "Terima kasih. Bajunya," lanjut Lion sambil tersenyum licik. Mendengar perkataan Lion, Nana meliriknya dengan cemberut. "Aduh malunya. Aku kegeeran duluan," gumam Nana. Sedang Lion mencoba menahan senyumannya ketika melihat ekspresi jelek Nana.
Dasar gadis ular. Kamu percaya begitu saja. Padahal yang cantik itu kamu. Bukan bajunya, haha. Gumam Lion sambil melirik Nana. Beberapa menit kemudian, Nana dan Lion sampai di lokasi acara resepsi pernikahan David dan Mila. Luar biasa. Tempat ini indah banget. Nana benar-benar merasa takjub melihat dekorasi dan keindahan taman yang sudah dihias sedemikian rupa. Apa kamu suka dengan tempat ini? Tanya Lion. Nana mengangguk diiringi dengan senyum lebar yang berhasil membuat dunia Lion jungkir balik. Suka banget. Kalau begitu kita akan mengadakan resepsi pernikahan di sini juga. Ucap Lion dengan sedikit gugup. Nana menatap sinis ke arah Lion. Jauh amat. Habisin biaya aja. Mending disumbangkan ke fakir miskin. Lion tersenyum licik melihat respon Nana. Apa itu artinya kamu mau pernikahan kita sederhana saja? Tentu, itu lebih berkah. Jawab Nana. Namun tiba-tiba dia menyadari ada yang salah dengan perkataannya. Seketika itu ekspresinya berubah aneh. Jadi kamu mau menikah denganku? Bisik Lion. Bukannya menjawab pertanyaan Lion, Nana malah menunduk menahan malu. Harusnya aku tidak mengatakan itu. Ah, nih mulut keceplosannya gak tanggung-tanggung deh. Gumam Nana. Oh iya, tempat ini apa namanya? Nana berusaha mengalihkan pembicaraan. Taman Botani Brooklyn. Salah satu tempat yang paling romantis di Inggris. Jawab Lion. Oh, merasa puas dengan penjelasan Lion. Nana kembali fokus menatap sekelilingnya. Tidak lama kemudian terlihat mobil pengantin sudah tiba. Nana dan Lion ikut berjejer menyambut kedatangan pengantin. Pengantin laki-laki gantengnya. Bisik Nana. Lion menjepit alisnya dan merasa heran mendengar Nana memuji lelaki lain di depannya. Biasa aja. Gantengan juga aku. Mendengar perkataan Lion, Nana menyeringai. Kepedean banget sih. Harus itu. Lanjut Lion lagi. Setelah itu Lion menarik lengan Nana dan membawanya berbaur dengan beberapa rekan bisnisnya. Nana merasa tidak nyaman dengan gaya beberapa teman perempuan Lion. Entah mengapa Nana merasa kesal pada salah satu gadis yang terus menempel di dekat Lion. Lion, lama tidak bertemu. Ucap gadis itu. Iya, sudah cukup lama. Jawab Lion dengan sangat akrab. Bagaimana kabarmu? Lanjut gadis itu. Baik, jawab Lion datar. Lion melirik Nana. Dia tersenyum melihat ekspresi gelap Nana yang melihatnya tampak begitu dekat dengan gadis bule itu. Apa kamu cemburu? Dia hanya teman. Bisik Lion sambil mengedipkan mata kirinya. Siapa yang cemburu? Kamu mau ngelakuin apapun aku tidak peduli. Jawab Nana ketus. Lion. Siapa gadis ini? Tanya gadis itu. Bersambung.